Itu kita sih di sini 3 orang. 3 orang. Dikerjain berapa lama proyeknya? 3 hari. 3 hari? Iya, itu makanya 3 kita hari, 3 orang dapat $7.000. sejenis apa ya, pendapatan berkala lah gitu, secara mikro. Jadi orang yang punya Iya, pengalaman di tech, yang benar-benar di corporate tuh banyak. Tapi mungkin mereka belum belum interest ke Web3. Doakan kami selalu bisa pada idealisme kami. Mario Nurcahyanto, thank you nih sudah mau hadir, mau podcast bareng saya. Thank you Pak William. Makasih banget udah diundang ke sini. Saya yang terima kasih. Jujur, saya waktu pertama kali ketemu Mario ini senang banget karena saya bisa ngelihat developer blockchain yang benar-benar kayaknya idealis gitu. Waktu awal-awal kita ngobrol juga ngomongnya nggak komersial gitu, tapi ngomongnya idealis gimana blockchain di Indonesia itu bisa berkembang. Jadi langkah. Doakan kami selalu bisa pada idealisme kami. Amin. Dan disupport ya ini Blockdev ID. Pasti. Kita bisa saling membantu lah. Oh, harus. Oke, mungkin awal kita pengen tahu nih, Mario ini kan mastermind di balik perusahaan namanya Parallax. Parallax itu apa sih sebenarnya? Oke. Mungkin kalau boleh aku ceritain sedikit yang lagi aku bikin bareng teman-teman ini namanya Parallax Network. Itu dia Web3 Tech think tank labs dan juga fokus untuk research. Jadi tugas kita itu adalah ngeriset protokol baru, teknologi baru di Web3, implementasi sampai untuk kayak buat artikulasi sama silabusnya juga nanti kalau ibaratnya mau dipakai gitu. Jadi sebenarnya fokus juga untuk knowledge transfer dari luar, apa yang kita dapat, apa yang berhasil kita kumpulin, kita mau pull, dan kalau bisa kita bagiin di Indonesia, kita mau banget bagiin gitu. Jadi kita ada beberapa pekerjaan yang kita lakukan di Parallax ini sebenarnya gitu. I see. Itu awalnya di Indonesia ya emang ya? Base-nya waktu itu jadi base-nya tadinya mau globally, tapi setelah aku lihat sebenarnya Indonesia tuh cukup potensial gitu. Jadi kayak aku justru nyari talent dari lokal. Yang lumayan lama waktu itu sekitar setahun itu kita ada kayak adjusting. Jadi ada developer yang masuk di Parallax tadinya non Web3 gitu kan. Dan non Web3 berbekal JavaScript yang mumpuni gitu kan. Jadi kayak aku bawain materi-materi dari luar, aku kenalin sama kayak partner-partnerku dari luar juga gitu. Untuk kayak bisa ngobrol, tanya-tanya, akhirnya sampai ke develop skill-nya sampai bisa dikatakan sekarang lumayan berprestasi lah mereka gitu, di sini gitu. Wow. Itu kamu yang ngajarin? Ya kalau ngajarin technical penuhnya mungkin nggak aku doang ya, tapi kan kayak ada partnerku juga yang lain yang mau ngajarin gitu, karena memang aku bilang aku mau knowledge transfer ke sini. Indonesia itu potensial, di sini belum banyak dan hampir nggak ada dan sulit sebenarnya gitu nyarinya gitu. Aku mau ibaratnya nurture buat Indonesia sendiri gitu. Wow. Tapi sebelum Parallax itu kan kamu udah develop di blockchain dan Web3 kan? Ya, betul ya. Itu gimana ceritanya dari kamu sendirian gitu sampai kamu punya ide untuk bikin Parallax? Oke, jadi tahun 2017 itu aku sebenarnya masuk kripto itu dari day trade sebenarnya waktu itu. Dari day trade terus aku ngulik kayak apa sih sebenarnya dibalik blockchain ini, karena itu dari pertanyaan simpel yang kayak aku taunya blockchain itu desentralisasi gitu kan, tapi semua orang ngarahin aku untuk coba kamu main kayak ke platform-platform trading gitu kan. Tapi kan aku di situ mikir kan kayak ini kan sebenarnya kan centralized gitu, berarti bukan di sininya gitu kan, kenapa arahanku masih justru ke situ. Akhirnya aku ngulik lagi kan, tahu ternyata ada teknologi di belakang. Dulu aku ngelihatnya kayak di belakang tiap koin tuh ada teknologinya sendiri gitu kan, ada protokolnya yang memang dijadikan darlingnya lah gitu kan. Kenapa cryptocurrency mereka punya value gitu. Udah aku dalemin, aku lompat waktu itu di NFT space masih awal-awal banget ya gitu. Nah aku ngobrol-ngobrol beberapa kali kayak collect art juga gitu. Terus ngobrol-ngobrol karena komunitasnya itu masih
cukup sempit lah gitu. Ada beberapa anak konsensus yang aku kenal gitu, ketemu ngobrol ex konsensus, terus ngobrol kita ngobrol terus tiba-tiba kayak klik, ternyata visi kita soal Web3 ini sama use case ke depannya itu panjang gitu kan, dan sama gitu. Terus kayak akhirnya kita bikin ya, coba bikin gitu. Akhirnya waktu itu kita bareng-bareng coba bikin namanya metafactory.ai. Itu dia decentralized DAO. Jadi DAO untuk merchandising di Web3 space gitu. Tapi kenapa kita pilih merchandising? Sebenarnya orang mikir kayak merchandise tuh ya bukan tech-nya dong sebenarnya, bukan tech side gitu. Tapi justru kita gimana, karena kita pemikiran kita bahwa ini harus jadi tools atau technological advancement buat hal-hal yang mendasar di hidupnya orang-orang. Justru kita mau showcase itu. Gitu. Gimana caranya ini bisa sinergi dengan existing business gitu kan, dan diimplement Web3 teknologi, protokol yang benar. Waktu itu kita combine antara mekanisme antara DeFi, NFT sama DAO gitu kan. Nah, untuk bikin satu community yang fokus di merchandising waktu itu, karena waktu itu banyak kayak Uniswap, terus Sushi itu waktu itu mau bikin merchandise, mereka nggak punya unitnya untuk ngerjain itu, jadi lemparnya ke kita semua. Udah jadi, akhirnya sekarang sudah bahasanya exit to community lah, ibaratnya udah grow, sekarang di run community own 100%. Nah dari sana itu itu project bikinan kalian sendiri atau kalian diminta oleh Uniswap, SushiSwap itu untuk bikin project? Oh enggak, kita itu bikinan sendiri, kliennya SushiSwap, Uniswap yang kayak gitu-gitu, Bankless gitu, klien-kliennya gitu. Justru kalau klien-kliennya itu mereka gitu. Jadi klien-klien, kalau ya OG-nya Web3 waktu itu lah gitu, kayak Bankless itu kan salah satu media yang pertama lah ya, itu yang cukup besar yang pertama gitu, yang independen gitu. Bankless, yes. Gitu. Yang podcast itu kan ya? Sorry, kenapa? Tadi Bankless yang podcast, yang ada podcastnya kan? Iya, benar. Ya, itu aku sering dengerin juga, keren. Iya, kita merchandise-nya kita yang ngerjain itu. Oh, I see. Iya, itu yang ngerjain. Keren. Tapi ini belum Parallax ya ceritanya ya? Oh, belum. Itu masih di Metafactory waktu itu. Gitu. Okay. Nah, habis itu ngobrol. Terus aku pengen bawa, ibaratnya aku pengen gedein, tadi aku pengen bawa brandnya Metafactory gitu. Cuma setelah ngobrol-ngobrol, bukan beda pendapat ya. Lebih kayak perspektifnya itu beda. Jadi kayak ada anggapan bahwa, oke, ini kan aku lihat, ini teknologi ini harus dibawa turun lagi gitu. Ibaratnya dibawa biar lebih membumi lagi. Tapi kayak anak aku bilang kayak enggak lah, kalau orang-orang mau lompat itu ya mereka harus belajar gitu kan. Sama kayak gue belajar, lu belajar juga gitu kan. Jadi kayak harus tapi menurut aku kayak kita semua memimpikan satu kayak mass adoption dengan cara yang baik dan benar, supaya yang namanya yang kita impikan kayak coordination game-nya terjadi, terus kayak regenerative ekonominya terjadi, itu kan berarti harus jadi use case secara massal kan. Akhirnya kayak aku karena waktu itu posisi memang juga kita sudah posisinya sudah tidak own community Metafactory lagi gitu. Anda kan memang sibuk sendiri kan waktu itu gitu. Ya udah, aku berangkatlah, aku bikin Parallax ini gitu. Sambil nurturing aku cari use case atau cari apa yang bisa dilakuin di Web3 gitu selain NFT gitu kan. Waktu itu sempat Guild Gaming juga gitu. Waktu itu Guild Gaming juga belum musim. Kita waktu Axie Infinity gitu ya. Iya, kita pernah melihara Axie Infinity 300 tim. Oh. Jadi 300 ingat tim. Indonesia semua. Enggak, justru jadi gini, sebagian Indonesia, tapi ada beberapa karena kan memang diseleksi juga kan untuk masuk kayak gitu. Nah, itu ada Filipina, ada Thailand player-nya gitu kan. Tapi Indonesia banyak juga. Jadi waktu itu ada 300 tim, itu kita dari berapa? 10 ke 20 tim gitu, aku lupa. Itu kita lipat. Benar-benar kita lipat. Ini Parallax ya? Udah Parallax. Nah, itu waktu itu tujuannya sih sebenarnya simpel. Kayak gini, kita ngelihatnya Axie Infinity ini bukan lagi liquid lah. Jadi kayak bagus, progresnya bagus. Karena aku memang tahu Axie Infinity itu Jiho personally itu aku kenal dan pernah ngobrol itu dari zaman Axie Infinity belum jebol. Oh, oke. Gitu. Nah, jadi waktu itu juga udah tahu gitu kan. Jadi di kepala aku gaming apa? Gaming tuh Axie gitu kan. Karena aku tahu Jiho-nya gitu. Jadi kayak akhirnya udah coba, karena waktu itu tapi impiannya simpel sebenarnya, kayak waktu itu kan pandemi ya. Gitu, pandemi. Nah, terus
kita ngelihat kayak banyak yang ada yang PHK, ada yang ada yang nggak punya kerjaan gitu. Nah, gimana caranya kita bikin satu model atau mekanisme Web3 ini bisa ngasih mereka makan sambil mereka kayak fokus nata hidup ya gitu. Dan itu selama 1,5 tahun kalau nggak salah, 1,5 tahun apa setahun itu, karena terakhir kita udah bisa lipat 300 itu, dan jalannya cuma sustain. Itu impact-nya sih luar biasa, kita seneng banget gitu, karena banyak yang kayak rumahnya kebenerin, terus ada yang beli kambing, lucu-lucu deh. Kalau kan ada kita di Discord itu ada channel ini kan yang kayak dapat apa nih dari sini gitu kan, dibuat apa gitu. Iya. Yeah. Gitu. Harus scholarship ini itu ya. Nah, scholarship program itu. Dan cukup impact-nya kita sangat-sangat seneng sih waktu itu gitu. Tapi akhirnya itu kan habis itu aksi down, waktu itu juga kan kita sambil kasih waktu untuk developer ini belajar kan gitu. Yeah. Aksi Infinity down, kita udah siap build Web3 in a true way lah ibaratnya gitu. Oh gitu. Awalnya tuh aksi Infinity. Berarti bisa dibilang yang masukkan aksi Infinity ke Indonesia kalian? Enggak juga lah. Oh enggak juga. Kalau dibilang kita yang masukin ke Indonesia, enggak juga ya. Karena kita nggak pernah lihat juga. Emang ada ya kayak officially masuk ke Indonesia? Aku nggak tahu. Enggak, maksudnya untuk tren orang-orang cari scholarship, cari guild segala macam. Karena waktu itu Discord kita aja waktu itu belum terlalu musim PFP kan gitu. Discord kita itu udah ribuan, 10.000 member itu gitu. Indonesia. Oh iyalah, berarti kalian yang masukkan, yang bikin rame di Indonesia. Bisa jadi ya gitu. Karena kita juga gak pernah kayak ngeliatin kita yang pertama gitu, enggak. Karena kita fokus di ya udah kita fokus di sketch-nya. Kita kalau misalnya ada di luar kan guild-guild lain udah ada di luar kan. Gitu. Di luar misalnya mereka baginya berapa, 70 30. Oh jangan gitu kan. Kita nggak mau kayak gitu kan. Kalau bisa kayak 60 40 di 60 di mereka atau 50 50 gitu. Jadi kayak kita game-game antara itu. Kok nggak kepikiran bikin game sendiri aja? Kan berangkatnya awalnya dari Xe. Karena sebenarnya gini, kalau Parallax sendiri, karena gini yang kita lihat itu horizon-nya tuh luas banget gitu kan. Horizon-nya tuh luas banget Web3 itu sendiri. Nah, kalau dari game-nya ini sendiri gitu kan, kita sih sampai sekarang tuh masih menimbang gitu kan, model tokenomics apa yang best buat game. Karena sebenarnya rata-rata nggak sustain kan sebenarnya gitu. Yes. Nah, kita nggak mau resulting game yang kayak gitu. How to regenerate-nya gitu. Jadi kayak ada beberapa mekanisme game yang sebenarnya juga udah kita kepikiran gitu. Kayak gimana caranya biar ini regeneratif gitu kan. Kayak kita diskusi, terus kita kayak coba testing, dalam artian testing beberapa mekanisme gitu kan. Karena beberapa ada yang gamer juga gitu sebenarnya. Jadi kayak tahu kayak game tipe ini tuh nggak bakal sustain. Yang ini kalau kompetitifnya nggak dibenerin, ini bakal susah gitu kan. Yes. At least jadi ada beberapa aspek yang kita udah rumuskan, dan kayak ini loh, jadi kayak game yang bisa untuk misalnya katakanlah tokenomics-nya cukup regeneratif dan nggak volatile kayak rata-rata game kayak sekarang ini. Nah, menuju ke sana itu makanya kita ya udah, karena memang secara skill set kita tuh juga dibekali banyak sekali tools, banyak sekali protokol itu, bahkan dari beberapa partner kita yang kayak ini pakai aja gitu kan. Kadang kita juga minta boleh kalian ada API nggak gitu kan, karena baru sama-sama baru gitu, tapi protokol mereka bagus. Rata-rata dulu masih kecil, sekarang ternyata mereka udah jadi besar gitu. I see. Ada API nggak? Oh enggak, kita masih baru, belum punya API gitu kan. Ini kalau mau kalian sambil bantuin bikin API, ini source code kita. Terus kayak, kita dikasih source code-nya gitu. Iya pakai aja gitu, kalian fork aja gitu. Oh gitu. Oh iya gitu. Makanya kita sangat-sangat menghargai partner-partner kita itu, karena memang segitu mereka open-nya dan segitu mereka supportive-nya. Iya, dan supportive banget lah gitu. Apalagi kayak mereka tahu kayak, oh kalian dari bilangnya kan dari Southeast Asia ya gitu kan. Oh jarang banget nih yang lari ke yang kayak gini-gini gitu kan. Kita hampir nggak nemu gitu kan. Sampai semangatnya open source banget ya berarti ya. Iya, open source, karena sebenarnya kalau sudah kebayang formulanya gitu kan. Jadi gini, lucunya open source itu kalau dibilang open source itu free, enggak, itu sebenarnya open source itu win for all. Jadi katakanlah untuk yang memang jiwanya sosial itu kita bisa bantu, dan kita bisa kasih satu ekosistem yang baik untuk semua orang gitu kan. Secara profitability itu juga kalau katakanlah ada private capital yang bermain di sana, itu justru gede banget. Gede. Jadi kayak makanya sebenarnya win for all kan gitu. Jadi kayak gimana sekarang kan yang lagi dicari di kripto itu gimana sih caranya business ethics itu nggak sum zero aja gitu, nggak ibaratnya A menang B kalah, B menang
A kalah gitu, nggak selalu kayak gitu. Gimana cara kayak kita bikin kolaborasi, win-win solution gitu kan. Karena kedepannya itu kan sebenarnya yang dicari dari Web3 itu gimana caranya antara kayak tadi private capital dan juga misalnya ini katakanlah free forever lah gitu kan gitu. Itu bisa jalan berbarengan, tapi hidupnya dari mana? Di sini ini ada namanya community base kan, player community. Nah, antara dua poros ini tarik menarik kan. Community ini resulting attention. Gitu. Attention itu sebenarnya value capture baru di Web3. Gitu. Iya. Dan itu yang arah dari Parallax itu mau menuju ke sana gitu ya. Betul. Kalian makanya lebih kita ke main kolaborasi, kemudian open source, lebih ke situ ya. Tuh, kita makanya main ke arah sana karena makanya kita lihatnya juga secara ekosistem gitu, gimana caranya bikin berbagai produk dan juga protokol gitu. Fungsinya itu gitu. Oke. Terus sekarang yang udah dibikin sama Parallax apa aja nih? Yang udah dibikin, kalau yang kita udah launch itu kan barengan sama Mindblown, itu kita develop untuk website-nya mereka. Itu di sana ada decentralized chat-nya, terus decentralized identity juga gitu. Mereka punya music player sendiri yang kita ambil musik-musiknya itu dari Web3 space semua gitu. Ibaratnya kayak kita tarik, kita indexing, kita tarik gitu. Terus ada apa kayak minter mereka sendiri. Jadi itu satu platform yang ibaratnya memang untuk nge-boost jadi kehidupan bercommunity-nya mereka lah dari collectibles yang mereka punya. Jadi unlocking next step of collectibles. Setelah jadi collectibles-nya apa gitu. Nah, terus di belakang itu tuh ada namanya value creation ecosystem gitu. Value creation ecosystem itu sejenis DAO tooling, gimana cara mereka bisa bercommunity itu secara regeneratif, terus lebih jadi kayak bisa coordination game mereka bisa tersusun dengan baik gitu. Bedanya dengan DAO tooling yang lain itu adalah kita berusaha nge-streamlinein proses mereka berkomunitas itu dengan cara kayak biasanya best tool itu scattered di DAO. Itu dari pengalamanku di beberapa DAO. Ini kita berusaha dibikin jadi satu dashboard. Orang nggak perlu punya learning curve terlalu besar untuk itu. Untuk bisa berimplementasi DAO di community mereka gitu, sistemnya DAO di community mereka, atau ibaratnya menjalankan coordination game bersama sebagai community. Itu satu gitu. Terus ada lagi mungkin yang terakhir kita menang di It Global itu mixtape. Itu sebenarnya itu mixtape itu kita sebutnya decentralized music platform. Itu sebenarnya kayak protokol nantinya. Wow. Protokol untuk gimana caranya everyone can set up their music player, music platform mereka sendiri gitu. Nah, gimana caranya terus mereka bisa tetap ngasih karena sekarang itu NFT music hanya bergantung sama primary sales, secondary-nya rendah gitu. Nanti gimana caranya hanya dengan ownership ini mereka punya kayak sejenis pendapatan berkala lah gitu. Secara mikro gitu. Kok tadi katanya menang itu maksudnya apa? Ini lomba gitu. Kemarin itu jadi itu produk kita yang mau kita develop. Jadi kita mau develop terus karena belum nemu waktunya, kebetulan waktu itu ada It Global Hackathon. Gitu. Hackathon. Hackathon It Global itu yang ngadain itu punyanya Ethereum Foundation kan. It Global itu brand itu. Mereka bikin hackathon rajin banget. Nah, yang It Globalnya justru kita ikut, bukan yang per daerah. Gitu. Menang juara berapa? Kita masuk di finalis. Jadi finalis itu dipilih dari 400 tim itu ada 8. Wow. Gitu, ada 8 itu kita masuk 8 besar. Tapi di 8 itu kan basically juara satunya banyak. Gitu, karena per kategori kan. Topik gitu ya? Kategori. Oke. Kita juara satu di lead protokol. Wow. Di enkripsi justru. Di enkripsinya. Itu dari 400 peserta yang orang Indonesia berapa? Itu tim kita doang. Bahkan bahkan kalau dibilang sedih ya benar. Iya gitu. Makanya sebenarnya itu kan kayak harusnya kan jadi sebenarnya di sini juga kayak ini kesempatan mungkin kayak buat aku ngasih tahu kayak ayo gitu kan, kayak kita bisa kok gitu kan. Maksudnya developer kita tuh bisa gitu. Capacity-nya pasti aku yakin lebih banyak yang jago sebenarnya secara dalam artian logika berpikir, artikulasi gitu kan. Hanya perlu kayak tahu dulu aja gitu kan. Dan itu bisa banget kita sharing bareng, mungkin berarti di Block Dev bareng-bareng gitu kan. Gitu. Kita bisa sharing di sana. Gitu. Itu tujuannya kan kita berjejaring ini gitu. Iya, developer di Indonesia benernya banyak ya. Karena di Indonesia startupnya banyak kan.
Jadi orang yang punya pengalaman di tech, yang benar-benar di corporate itu banyak. Tapi mungkin mereka belum belum interest ke Web3. Oh iya. Ya mungkin karena tadi mungkin gini sih sebenarnya kalau itu kan kita bisa bilang mungkin akibat media juga ya, dan opticsnya juga. Jadi kan kesannya kayak adanya tuh buat collectibles, buat NFT art. Itu beyond that apa? Gitu kan. Orang-orang jadi bertanya kan kayak perlu nggak sih? Kadang-kadang developer mungkin perlu nggak sih? Gitu kan yang udah sibuk kerja gitu kan, udah maksudnya udah sibuk berkegiatan gitu kan. Perlu nggak sih kita lompat ke sana gitu kan? Ya aku lihat beritanya gini gitu kan, atau sekedar info lewat. Jadi kan orang semakin sedikit yang mau lompat gitu. Tapi kan kalau mungkin kayak dengan kita misalnya bareng Blockdev kita aktif untuk kayak nyeritain apa sih gitu kan Web3 itu, kemana sih larinya Web3 itu. Nah itu kan bisa jadi cara lah gitu untuk orang lompat dengan setelah pemikiran kebuka gitu. Iya. Dan hackathon-nya banyak ya benernya ya. Banyak banget itu kayak hampir tiap bulan ada kali. Boleh di-share nggak hadiahnya berapa waktu itu? Waktu itu kita dapat berapa ya? 7.000 atau 8.000 US dollar. Itu berapa orang? Itu kita sih di sini 3 orang. 3 orang. Dikerjain berapa lama proyeknya? 3 hari. 3 hari? Iya, itu makanya 3 kita 3 orang dapat $7.000. Iya. Dan itu banyak lagi event-event gitu ya? Banyak. Dan jadi makanya kayak waktu itu tuh kita salah satu kita menang itu karena kita sampai ditanyain gitu sama si foundernya gitu kayak rata-rata pada bikin fitur, kalian bikin platform gitu. Kalian nggak tidur ya gitu. Nggak tidur. Itu emang waktu developmentnya cuma dikasih 3 hari gitu. 3 hari. Jadi 3 hari pun itu kita diwajibkan untuk ikut. Jadi memang itu levelnya keras juga gitu. Karena di 3 hari itu kita udahlah dev, kita diharuskan juga ikut kelas-kelasnya. Kayak ngenalin protokol apa atau kayak building kayak better smart contract tuh apa, itu kita harus ikut. Harus datang ya. Tapi kadang ikut tapi kalian login doang terus ditinggal develop kan paling. Alah kalian ngomong apa udah tahu gitu. Iya. Sebenarnya enggak kayak udah tahu gitu, tapi paling enggak kita login sambil kita dengerin. Ntar kalau ada yang menarik baru kayak apa nih? Oh, ini bisa kayak gini ya. Boleh gitu. Tapi lanjut. Tapi lanjut develop. Tapi emang ngincer hadiah waktu itu? Waktu itu dadakan juga sih, kayak waktu semangatnya itu kayak lebih kayak coba yuk tes skill deh gitu kan, kayak kita bisa nggak sih gitu sebenarnya gitu kan. Pengen tahu juga gitu. Wow. Ternyata dapat hadiah. Makanya waktu itu tuh sebenarnya kita daftar itu 4 jam sebelum pendaftaran. 4 jam sebelum pendaftaran langsung kayak aku teleponin semua anak-anak, lagi kebetulan weekend tuh kan, lagi mau weekend lagi pada pulang, ada yang pulang. So aku teleponin, ayo gitu kan, ikut itu, yang bisa login, 3 orang masuk, udah kita kerjain over weekend. Rezeki weekend dapat $7.000. Wah, lumayan. Itu padahal sering juga ya kalian ikut. Kalian kemarin ngobrol-ngobrol lagi pada sibuk bikin hackathon segala macam. Rutin banget ya bikin kayak gituan ya. Rutin, menjadi refreshing juga akhirnya. Jadi kayak cara aja buat tes validasi ide biasanya gitu. Terus buat nge-refresh dari biasanya kan kerjaan sprint panjang gitu. Kita kayak push misalnya kayak limitnya berapa seminggu, 3 hari, itu buat kayak main aja gitu, kayak main sebenarnya hackathon tuh gitu. Dan ngetes ini sebenarnya kayak ngetes kompetensi lah gitu kan. Habis kita belajar, habis kita tahu ngobrol sama banyak protokol gitu kan. Begitu ada hackathon tuh itu di situ kayak poinnya untuk kayak bikin yuk coba gitu. Coba tes ide kita yang ini, tes ide kita yang itu. Berapa orang di Parallax? Mungkin aku lupa. Padahal baru belasan. Kayak kurang lebih antara 12 sampai 13 orang kayaknya. I see. Gitu. 13 itu sebagian besar orang. Developer ya? Sebagian besar developer. Sisanya developer, programmer. Ada yang ngurusin kayak kita kan masih tetap butuh paperwork kadang, terus kita masih butuh buat media, partnership, apa segala macam, yang ngurus yang kayak gitunya lah. I see. Itu menarik, luar biasa sih. Aku pengen banget cara kerjanya seperti kamu. Community banget itu loh. Jadi terus banyak main-main gitu kan, ikutan ada hackathon. Senang, ada susahnya, ada susahnya. Ada susahnya pasti dong, nggak mungkin kayak fun sekali gitu. Iya. Tapi gini, sekarang kalian fokus di blockchain kan? Nyesel nggak sih masuk ke blockchain? Sama sekali nggak. Sama sekali nggak ya? Sedikit pun penyesalan. Oh ya?
Ini lebih tapi kan kayak banyak susahnya juga kan, bukan senangnya banyak susahnya. doang. Ya di industri apapun banyak susahnya kok gitu. Kita nggak ngomongin di blockchain doang. Oke. Gitu. Tapi kan sekarang gini, kita selalu diomongin apalagi sama orang tua gitu mungkin ya gitu kan. Kayak banyak yang bilang kayak kerja itu yang sesuai hati gitu. Nah, mungkin di anak-anak itu kalau ibaratnya di Web3 itu kayak zen-nya mereka, nemu zen place-nya mereka kayak cocok nih. Oke. Secara kepribadian gitu. Tapi bukan yang Web3 yang nungguin bull atau bear market hahaha hore-hore ya gitu. Justru kayak kalau kita ngomongin regenerative economy, gimana? Ternyata ada loh bisnis model yang kita bisa nggak sum zero gitu kan, kayak bisa menang, ibaratnya user menang gitu kan, creatornya menang gitu kan, yang invest bisa menang gitu kalau ada yang invest gitu. Wah, ternyata dengan berbagi justru kayak scalability-nya lebih gila, terus kayak kita bisa lihat growth-nya itu lebih gila. Karena maksudnya pribadi aku pun ngalamin kan gitu kan, dari tadinya konsep yang kita pertanyakan bener nggak sih kalau kita open everything to the community, bener-bener menyerahkan sovereignty-nya ke mereka gitu kan, kita bisa sukses dalam artian startup lah as a whole gitu. Yeah. Nah itu ternyata beneran gitu, dalam waktu 2 tahun gitu achievement-nya gila-gilaan, growth-nya gila-gilaan untuk satu katakanlah startup yang nggak diinvest sama sekali dan bener-bener bootstrapping gitu. Oke. Creating value ya artinya, creating value betul. Bukan zero sum game. Betul. Menarik. Oke, kita ngomongin sedikit teknis ya sekarang ya obrolannya. Boleh. Oke. Ini kan kalian udah malang melintang nih development blockchain. Kemudian protokol di blockchain itu kan banyak banget. Yang paling umum Ethereum, tapi kan banyak banget di luar sana. Kita kalau mau develop enaknya pakai apa sih protokolnya? Sebenarnya kalau protokol itu banyak tergantung kebutuhan. Kalau ditanya enaknya nggak bisa dijawab. Maksudnya jadi gini, setiap protokol itu ada pros sama cons-nya gitu kan. Ada kelebihannya karena mereka pakai metode scaling yang berbeda, pakai approach yang berbeda juga gitu. Tapi kalau dari sudut pandang Parallax sendiri, kita tuh pro ke anything EVM gitu. Anything EVM ya gitu. Jadi aku nggak ngomong Ethereum, hanya Ethereum virtual machine. Nah, betul itu. Karena kenapa gitu kan? Karena satu, secara community banyak banget community yang memang working towards kayak EVM development. Jadi kayak interoperability-nya nanti lebih mudah lah gitu. Sedangkan yang di Web3 memang kita cari itu kan tadi, untuk scaling kita perlu interoperability juga. Itu dua dilema yang gimana caranya kita bisa solve bareng. Nah, salah satu makanya kenapa kayak kita pro di EVM karena tadi interoperability-nya tinggi, terus kayak customisasinya udah jelas pasti banyak karena banyak jenis protokol, banyak jenis tag yang working di area itu. Jadi bisa memungkinkan gini, jadi kayak memungkinkan konsep yang namanya super modularity, dalam artian satu hal yang biasanya butuh 1-2 tahun di build gitu kan, tapi karena banyak sekali yang mengerjakan satu protokol and does things well di satu hal itu gitu kan, ketika kita gabungin itu kita bisa hack lebih cepat, build lebih cepat. Untuk apa tujuannya gitu kan, shared goals-nya apa nih gitu kan, apa yang mau kita solve gitu. Gitu. Tapi untuk protokol yang lain kalian nyobain juga nggak sih, kayak Solana atau yang lain? Solana iya pasti nyobain dong gitu. Pasti nyobain karena maksudnya gini, kita juga nggak mau, makanya kenapa kita bilang kita nggak mau tutup mata juga dari protokol-protokol lain gitu kan. Kayak bahkan kita kayak mapping juga gitu kan, kayak misalnya Ethereum atau Solana gitu kan. Aku nggak bisa bilang pilih satu gitu kan, tapi kalau ngomongin kayak misalnya solidnya, aku lebih senang solidnya Ethereum, tapi dan community-nya juga community mungkin Ethereum, tapi kalau ngomongin UX gitu, UX itu yang bisa cater kayak scalability, user experience, terus security-nya juga lumayan gitu kan. Itu kan maksudnya ini kan masalah trilema ini kan selalu jadi ininya blockchain lah ya gitu kan. Tapi paling enggak Solana itu berusaha cater 3 itu sekaligus gitu kan. Walaupun ada sacrifice di area lain, tapi itu great things buat kalau kita ngomongin mass adoption. Makanya kita harus ngomongin kayak apa dulu gitu kan case-nya, misalnya mass adoption kah gitu kan. Solana the best gitu kan. Mungkin gitu. Kita bisa ngomong kayak gitu lah. Iya. Kalau Solana oke lah, solid. Tapi yang saya pribadi takutkan gitu kan, dengan begitu banyaknya protokol, apakah mereka itu bakal bertahan lama gitu. Karena kita bikin project di atas protokol kan pengennya
project ini berkembang gitu sampai ya betul ya sampai berapa tahun ke depan atau sampai selama-lamanya. Tapi kalau protokolnya mati gimana coba? Nah, makanya cara kita biasanya mapping protokol paling gampang ini ibaratnya kayak analisis bodohnya kita aja ya gitu. Itu kita lihat aja community-nya. Kalau banyak community yang memang diam-diam build ngomongin lucu ya kalau kita bikin ini, lucu ya kalau kita bikin A, B. Itu kita masuk banyak community yang kayak when $1, when $2, when $3. Oh, lupakan gitu kayak biasanya gitu. Jadi kayak jadi kan banyak ada juga maksudnya pasti ada lah community buildersnya gitu, tapi ketika kita hitung rasionya kayak banyak banget di sana ya gitu kan kayak udah kita lari. Biasanya kayak enggak udah yang banyak builder. Jadi apakah lama? Ya lama gitu. Kalau yang tadi builders karena ya maksudnya mungkin Bapak bisa ngerti juga kalau builders kadang mau bull mau bear kayak ya udah mereka bikin aja gitu kayak, dan masih make protokolnya gitu. Make sense. Itu apa ya indikasinya mungkin atau sinyalnya gitu lah. Iya, kalau sinyal kita paling gampang. Mana protokol yang bagus, kita masuk ke community-nya, dilihat mereka ini ngomongin harga atau ngomongin building something gitu ya. Iya, gitu. Keren. Gitu. Yeah. Itu ibaratnya indikasi paling gampang sebelum kita masuk ke teknis gitu-gitu ya. Indikasi paling gampang semua orang bisa analisa gitu. Iya. Itu bahkan bukan masalah building aja sih menurutku. Orang yang mau spekulasi ke project tersebut mau beli tokennya juga salah satu indikasinya itu. Bisa juga. Ketika masuk orang-orang ngomongin harga atau ngomongin protokol, ngomongin apa namanya project-project yang dibangun gitu. Kalau ngomongin harga ya udahlah pasti pamen jam ujung-ujungnya. Iya, minimal ini biasanya tuh ada juga kalau nggak ngomongin harga gitu kayak sibuk gimana cara gue sekedar kayak jadi notes gitu, gimana gue dapat airdrop itu juga kayak kadangan gitu. Itu juga jadi kayak patokan lah gitu. Jadi build pun nggak sekedar, walaupun notes itu teknis ya gitu, tapi kan build itu nggak sekedar jadi notes gitu. Benar. Gitu. Atau kapan nunggu Elon Musk nge-tweet gitu. Kacau itu sih kacau. Oke. Ampun. Oke, kalau masalah pemilihan layer sendiri gimana? Ya kan ada banyak layer di blockchain, L1, L2 gitu. Atau enaknya gimana? Kita pakainya layer ke berapa kalau develop? Kalau kayak developer nah ini kembali lagi sih. Jadi kalau kita ngertiin secara diagram lah gitu. Jadi L1, L2, L3 ini itu ada fungsinya masing-masing gitu. Kayak kita ngomongin misalnya kayak L1 gitu. L1 itu sebenarnya lebih banyak kayak dia itu fundamentalnya gimana caranya misalnya kayak di mana kayak misalnya internet, hardware, terus kayak connection access masih basic banget gitu. Itu L1-nya kayak Bitcoin, Ethereum bisa run smoothly. Jadi kayak layer zero. Jadi kayak the zero kayak Genesis-nya gitu kan gitu. Nah, biasanya itu tipe-tipe layer yang kayak misalnya kayak Cosmos gitu kan bikin interoperable ekosistem gitu kan antar blockchain gitu. Jadi karena dia layer zero tadi kan gitu, dia bisa nge-bridge antara inter blockchain communication gitulah gitu kan. Nah, terus kalau di L2 itu kita bisa ngomong ya itu transactional layer itu kan kayak misalnya di L1 itu transactional layer itu kayak misalnya Ethereum, kita ngomongin Bitcoin, Binance, Solana tadi gitu kan. Itu kan kayak di mana itu layer itu ada di sana ada kayak proses transaksi terus finalize transaction-nya di dalam network-nya mereka gitu. Sedangkan L2 ini sebenarnya itu kan dibikin after L1 untuk solve trilemma-nya L1 gitu. L2 dibikin barengan gitu. Nah, sedangkan L3 itu kayak di application layer-nya. Jadi apapun yang kita biasa interact gitu kan kayak misalnya Uniswap, terus mungkin OpenSea, beli NFT gitu kan. Itu di sana gitu kan. Itu rata-rata di sana. Layer 3. Layer 3 gitu. Itu nah, aplikasinya ya. Nah, aplikasinya lah gitu kan. Aplikasinya. Nah, kalau ditanya developer ini mesti di mana? Nah, kembali approach-nya itu mau ke arah mana? Nah, tapi kalau dari hemat aku ya gitu dan hemat Parallax gitu. Jadi kita mesti lihat tuh terutama di L2 sama L3 gitu kan. Karena sekarang itu trilemma itu jadi kayak banyak L0 sama L1 yang bagus. And that's enough. Itu buat kita gitu kan. Kayak jangan nambah-nambahin dulu gitu. Tapi justru kita harus fokus karena belum ada yang benar-benar solving trilemma. Jadi di L2-nya gitu. Jadi kalau sekarang Polygon gede banget.
maybe there's another L2 yang bisa solving that, atau bahkan sejenis sidechain kayak misalnya modular blockchain yang bisa compatible dengan L1 gitu kan, yang bisa solving trilemanya itu sendiri. Karena biasanya kayak misalnya kalau kita ngomongin scalability di pakai L2 atau misalnya improvement di L1, itu scalability-nya dinaikin, biasanya mereka ngorbanin interoperability. Jadi itu ada kesempatan di sana gitu. Karena maksudnya gini, kalau itu jadi dilema dong, kita menyelesain soal scalability tapi interoperability-nya hancur-hancuran, atau bahkan kita ngorbanin di desentralisasinya gitu kan gitu. Atau security sih jangan ya gitu, kalau ada yang ya kita kompromi di security itu udah jangan. Itu nggak boleh ya. Jangan, paling sama sekali jangan. Priority utama security. Security. Ya. Gitu. Interoperability dan scalingnya mungkin bisa prioritas kedua gitu ya. Desentralisasi sama scalability-nya ini yang kita mainin gitu, kita balance gitu. Nah, habis itu ya itu nanti kalau misalnya di sana itu masih ada itu buat developer perlu banget pelajarin ke sana gitu. Kalau L1-nya sih jelas gitu, udah untuk tahu basic-basicnya lah gitu kan. Dasar-dasarnya gitu. Jenis-jenis misalnya kayak smart contract itu apa gitu. Kalau kita mau deploy misalnya di Ethereum gitu, itu smart contract harus tahu gitu kan. Nah, tapi kalau mau explore di sana, yang menarik lagi itu di L3 sebenarnya. Kenapa menarik di L3 sekarang itu setelah UX ini lagi berusaha diperbaiki lah gitu kan. Habis itu apa? Dengan banyaknya protokol yang berdiri di atas L1 dan L2 gitu kan. Apa sih hal selanjutnya yang market ini next bulan atau bahkan dipersiapkan di kedepannya ini? Artikulasinya sebenarnya gitu kan. Kayak ada decentralized identity. Ada decentralized chat gitu kan. Loh, kita harus bisa lihat ini bisa jadi apa ya gitu kan. Ada misalnya indexer gitu kan. Kalau kita ngomongin indexer tuh apa? Indexer tuh ya bisa nangkap satu data misalnya spesifik mau nyari musik gitu kan, dari seluruh Web3 yang bentuk format tertentu itu kita indexing. Mungkin kalau indexing kan web 2 ya berarti ya. Ya itu cara Web 2, tapi kan ibaratnya kalau misalnya kita indexernya Web 3 gitu, dalam artian dia spesifik ngambil data dari blockchain. Kan? Kita ngomongin protokol itu saja, satu protokol itu saja kan orang masih kayak buat apa ya gitu, buat apa gitu. Tapi kalau kita ngomongin itu bisa kita ambil jadi kayak misalnya kayak di Mixtape itu kita ambil, kita tempelin ke misalnya no code platform gitu kan, orang bisa spin up gampang bikin music platformnya mereka sendiri tanpa perlu mikirin ngisi kontennya gimana gitu kan. Nah itu kita harus udah di level itu gitu. Nah kedepannya juga sama gitu kan, kita harus explore sana. Nah ngelihatnya itu gimana sih gitu kan. Menariknya ini adalah kalau kita lihat di Web3 sendiri itu kan berawalnya dari, kalau kita tahu dari di Web3 atau di blockchain deh gitu kan. Di blockchain itu dari cryptocurrency kan. Itu sebenarnya itu kan dari satu layer yang namanya capital gitu. Kita bisa ngomong capital, tapi financial capital. Menariknya adalah gitu kan, protokol-protokol ini dibikin sebegitu credibly neutralnya sehingga ini justru bisa jadi alat untuk kayak nge-enhance jenis-jenis capital lain. Karena kita harus sadar ada 8 jenis capital sebenarnya gitu kan. Gitu. Kayak misalnya financial itu udah jelas kan gitu kan. Money ya cryptocurrency gitu kan. Tapi kan masih ada material gitu kan. Material tuh misalnya kayak natural resource, material kayak infrastructures gitu kan. Infrastructure misalnya kayak website-nya gitu kan. Misalnya web hosting-nya gitu. Terus misalnya social tuh jadi connection gitu kan. Terus kayak intellectual, terus misalnya kayak experiential, misalnya kayak action gitu. Kalau tadi intellectual mungkin ideas-nya, knowledge-nya gitu kan. Nah itu aja udah bisa sebenarnya, itu bisa di-enhance sekali sama teknologi Web3. Nah apalagi kalau kita ngomongin living kayak misalnya kita ngomongin public goods model air, udara gitu kan, itu aja kayak misalnya kayak natural resource ya, natural resource gitu kan, kayak optimism aja kan udah bergerak ke arah sana kan. I see. Gitu. Jadi makanya jadi kalau dibilang ngelihatnya tuh gimana sih gitu kan, ngelihatnya gimana ya, justru tadi hintnya di L3 cari artikulasinya ke arah capital tadi, berimajinasi lah ke arah sana. Hintnya aku itu gitu. Nggak pernah pikir sejauh itu sih aku sih. Artinya Web3 itu akan apa ya namanya ya, mengenhance manajemen dari 8 macam kapital itu ya? Iya, betul. Karena tadi rumusnya kan prinsipnya sebenarnya sama saja gitu. Kenapa mereka dikategorikan, ibaratnya satu keluarga beda kelakuan. Capital tapi ada macam-macam gitu. Karena sebenarnya
rumusnya mirip-mirip gitu, mirip-mirip. Okay. Nah, protokol-protokolnya sebenarnya udah cukup credibly neutral, makanya sekarang itu kayak ada yang mau do good di sana bisa dengan teknologi Web3, mau ada yang doing bad bisa juga gitu kan gitu. Ada yang mau nipu juga bisa gitu. Itu credibly neutral dan cukup luas gitu artikulasinya. Makanya kenapa kayak apakah ini hanya untuk kayak cryptocurrency aja, NFT aja gitu. Oh enggak gitu. Kalau kita mau ngelihat lebih jauh ke 8 jenis capital tadi gitu, itu kan berarti bisa di-enhance dengan teknologi ini, karena kita anggapnya ini tuh bukan sekedar teknologi, maksudnya teknologi aja atau tools aja, ini teknologi, berarti kayak teknologi advancement gitu. Jadi kayak justru kita harus bisa convert tadi 8 capital itu, gimana caranya kita enhance yuk bareng-bareng. Iya. Menarik. Artinya kalau kita mau membuat suatu project tentang blockchain, tidak akan jauh-jauh dari 8 capital gitu ya, 8 jenis capital. Ya, we can start from there. Jadi kayak kita bisa bergerak dari sana gitu. Jadi paling gampang, karena kan sekarang gini, orang tuh masih sekarang gini, proses berpikirnya sekarang tuh orang masih kadang terbelenggu sama yang namanya NFT, cryptocurrency gitu. Selalu kalau nggak ICO bikin token NFT. Ya, udah titik gitu. Ya, itu kan misalnya William mungkin lebih pengalaman di sana dan tahu banyak beritanya gitu kan. Yes. Nah, tapi makanya kalau kita ibaratnya, jadi kalau makanya kenapa kita kan juga di Parallax juga salah satunya meriset itu dan kayak kita berusaha mengkomunikasikan gitu ya, cara itu. Jadi gampangnya gimana sih untuk mereka keluar dari belenggu ini? Kita ada dulu mereka untuk melihat 8 capital lain. Karena gini, semua startup di era Web 2 pun gitu kan berangkat dari keresahan. Gitu. Ketika kita udah ngomongin 8 capital tadi, kita kan beda-beda keresahannya gitu. Pak William punya keresahan sendiri, aku punya keresahan sendiri, teman-teman di blockdev.id ini punya keresahan sendiri juga gitu kan. Kalau mereka udah tahu, mungkin dari spiritual, bahkan dari spiritual gitu kan. Gimana caranya aku bikin satu konsep, gimana berbagi, yang dalam artian nanti yang ibaratnya yang berkontribusi bisa dapat, misalnya model tokens untuk ibaratnya dapat, mereka bisa untung, tapi di satu sisi di ujung lain, misalnya berbaginya mereka ini terdistribusi dengan baik, misalnya. Yes. Gitu. Itu kan juga, maksudnya itu kita berpikir di luar collection, berpikir di luar token. Jadi bedanya tokenomics sama kayak sekedar token gitu kan. Ibaratnya kayak kita berpikir di luar itu, beyond that gitu. Jadi kayak justru poinnya itu dari sana, berangkatnya dari sana sih menurutku. Berangkatnya dari, mungkin kalau bisa diomongin dengan simple, gimana caranya kita membantu masyarakat dalam mengakses 8 capital, manajemen capital dengan perantara Web3 gitu. Betul banget. Dan setelah itu kalau memang di dalam project ini ada tokennya, ada NFT-nya, secara otomatis sebetulnya akan terapresiasi. Karena memang secara realnya, secara faktanya, project Web3 ini membantu masyarakat. Iya, betul. Ya kan? Betul. Kayak where the value is itu beneran ada di sana gitu. Karena kan maksudnya kita ngomongin, betul. Iya, jadi nggak sekedar NFT gambar monyet terus ada harganya gitu kan. Tapi memang ada value di belakang gitu loh, ada value. Iya, karena kan kalau apa yang kita dibantu di masyarakat, Iya, karena kalau kita ngomongin kayak misalnya gini, kita bikin social currency aja deh gitu kan. Social currency itu apa sih gitu kan? Social currency ketika kita misalnya katakan rilis satu koin itu kan sama aja kayak misalnya katakanlah kita negara kecil yang bikin satu currency gitu. Tapi gini, orang-orang percaya currency ini ada value-nya karena mereka warga negaranya, mereka memperjuangkan kemerdekaan negaranya gitu kan. Jadi there's value di sana kan gitu. Yes. Kalau kita cuma rilis gitu terus pom-pomin community, value-nya hanya berhenti di sana aja, hanya berhenti di pom-poman saja gitu. Iya. Pom-poman itu tidak terjadi, berarti value itu hilang gitu kan. Kemelekatan community ini sebagai katakanlah negara atau kayak katakanlah ibaratnya satu organisasi yang besar gitu kan, itu ya udah nggak melekat lagi. Tapi kalau kita sama-sama kita bikin Pak itu misalnya kayak ujung-ujung mungkin kayak pakai NFT collection, ujung-ujungnya pakai model token juga, tapi kita untuk ngasih makan misalnya fresh food package every week untuk misalnya kaum pekerja gitu misalnya. Dan kita berangkat berdua dari misalnya dari ideas itu gitu kan. Nah, itu kan berarti mau ada bull, mau ada bear market, kita akan selalu berpikir, kita akan ketemu dan berdiskusi, Pak, gimana caranya? Distribusi kita bermasalah nih, Pak. Atau kayak misalnya kita nyari supply-nya harus yang lebih murah, biar ibaratnya ada selisih yang bisa kita alokasikan. Jadi, pada intinya Web3 itu sama aja dengan Web2. Sebetulnya blockchain itu hanya teknologi, tapi bagaimana Web3 ini bisa digunakan untuk menjawab tantangan apa yang ada di dalam masyarakat itu kan sebenarnya.
ketika itu bisa menjawab seperti Gojek gitulah, bisa menjawab bahwa high rating itu perlu ada aplikasinya supaya orang-orang bisa memesan dengan gampang atau bisa delivery makanan dengan cepat langsung door to door ke rumah gitu. Itu akan diapresiasi dengan valuasi yang meningkat. Begitu juga dengan Web3 itu ya benar. Betul. Jangan dibalik gitu. Ngomongin tokennya dulu, baru nanti cari-carilah fungsinya. Iya, cari dan fungsinya jadi-jadian jadi nggak jelas fungsinya apa gitu. Nah, ya, benar. Lucunya lagi, kalau misalnya sedikit cerita lagi nih, kalau lucunya lagi tuh kalau tadi misalnya kita ngomongin Web2 dari Web2 itu technological advancement ke Web3 gitu, ini juga karena biasa Web2 tuh bergerak secara sentral sendiri-sendiri. Uniknya Web3 ini dari secara protokolnya banyak yang unified, banyak yang interoperable, dalam artian bisa bekerja sama satu sama lain gitu. Collaboration chance-nya tuh tinggi banget gitu. Yes. Jadi ini memungkinkan yang namanya coordination game dalam artian lebih besar gitu, secara trustless ya gitu. Jadi nggak perlu ada partnership, kita udah bisa colok, bisa bahasanya kayak mungkin colok API aja gitu kan. Kita udah bisa tukeran data yang ujung-ujungnya, ataukah misalnya kayak aku bikin platform sumbangan sendiri, Pak William bikin platform sumbangan sendiri gitu kan. Karena kita udah interoperable gitu kan, dengan teknologi Web3 ini kita bisa bikin satu matching pool yang lebih besar gitu kan, matching pool yang lebih besar. Terus kita cari misalnya pakai ada orang penyedia tagging untuk misalnya grants protokol, matching pool untuk isu-isu tertentu gitu kan. Ini kita tinggal distribusi ke sana aja. Impact-nya akan jauh lebih besar. Gitu. Setuju. Karena semua sebetulnya ada di smart contract-nya. Sama kalau di teknisnya ya, sesama smart contract-nya bisa saling memanggil gitu kan. Secara trustless kan. Aku nggak perlu kenal perusahaan Pak William misalnya gitu kan. Betul. Yang penting kita baca kodenya, kita tahu function ini buat apa, orang lain juga bisa manggil gitu. Betul. Kalau Web 2 nggak bisa. Karena kalau Web 2 servernya sendiri-sendiri nih. Kita nggak tahu di dalam servernya ada apa gitu. Dan standarnya beda-beda juga kan gitu. Yes, benar. Menarik. Oke, itu ngomongin project-project yang ada di Web3. Terus sekarang belakangan kan rame ini metaverse. Ya, metaverse itu blockchain nggak sih? Blockchain apa bukan sih? Karena orang-orang mengaitkan metaverse ini dengan blockchain. Kalau menurut Mario gimana? Enggak. Jadi kembali itu kalau buat aku itu mungkin bisa dikategorikan Web3, tapi it's not actually blockchain gitu. Bisa diimplementasi teknologi blockchain ke dalam metaverse itu sendiri gitu. Karena kenapa ya tadi kalau ngomongin Web3 luas banget, tadi kita bisa ngomongin ibaratnya satu family beda kelakuan gitu. Jadi ibaratnya beda juga kelakuannya si metaverse ini. Tapi kalau kita lihat karena gini, kalau kita pribadi misalnya hematnya Parallax juga, kenapa kita nggak terlalu bullish di sana? Bukan berarti itu tidak ada gunanya gitu. Tapi gini, kalau kita fokus di sana dulu ketimbangnya kayak tadi, misalnya kayak implementasi atau artikulasi dari sisi-sisi yang fundamental, misalnya 8 capital tadi gitu kan. Nanti kita di sini selain misalnya di metaverse ini kita mau ngapain gitu. Dalam artian gini, kita mau berjejaring, bersosial saja gitu kan. Sedangkan tubuh kita sendiri ini kita belum bisa pindah data, kita masih terperangkap di tubuh karbon ini gitu. Jadi sebelum kita bisa transfer secara penuh, kalau soalnya gini, kalau memang udah bisa, saya pindah duluan, mungkin saya pindah duluan gitu. Tapi selama kita masih bergantung di sini gitu kan, kita solve dulu yang tadi gitu. Tadi gitu kan, create ekosistem dan ibaratnya kita create yang namanya mungkin ini paper lama sebenarnya, tesis lama itu Society 5.0, di mana orang-orang tuh udah bukan dari status sosialnya lagi, bukan dari tingkat pendidikan, kekayaannya, tapi sudah dari bentuk kontribusinya terhadap masyarakat gitu. Dan itu sangat-sangat mungkin dengan teknologi Web3 gitu. Baru kita ngomongin gimana cara nge-enhance user experience-nya dengan apa? Metaverse gitu. Jadi bukan berarti metaverse is not the future gitu. Tapi kalau dari Parallax kita mau lihat priority-nya dulu. Gitu. Jadi benernya banyak masalah yang sebetulnya harus di-solve dulu. Sebelum kita menuju ke metaverse itu ya. Mungkin masih jauh lah. Mungkin masih jauh. Kemudian hardware-nya juga ya masih begitu aja kan benernya. Ya karena berapa banyak yang bisa akses misalnya high definition VR tools gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ngomongin satu platform di mana ini ada pendanaan untuk umum, orang-orang kalau proposalnya masuk community voting, mereka bisa akses dananya untuk misalnya bikin usaha atau membantu usaha mereka. Itu kayaknya lebih make sense untuk kayak misalnya sekarang diakses dari laptop, diakses lewat HP gitu kan. Sebelum orang-orang bisa deep dive into the metaverse. Iya, setuju. Keren banget. Oke, mungkin
kata-kata terakhir nih buat teman-teman yang menyaksikan. Mungkin kebanyakan adalah developer, baik mereka yang sudah nyemplung di dunia Web3, dunia blockchain, maupun yang belum nih. Ada pesan-pesan nggak dari Mario? Mungkin apa ya, kalau dari sesama kita yang bareng-bareng build di sini itu kayak ini sebenarnya kayak satu kesempatan gede banget gitu. Industrinya memang belum terlalu, jalannya belum terlalu panjang gitu kan. Masih banyak technological glitch-nya di mana-mana, tapi justru ini kesempatan karena di sini itu kita bisa ibaratnya bangun dari nol banget gitu. Dan ini chance yang bagus, terutama di waktu-waktu sekarang ini ya, bear market ini, karena nanti kalau udah di bull market itu hilang, udah ketutup sama chamber-chamber yang lain lah, berarti echo chamber yang lain gitu. Jadi kayak gema-gema dari kanan dan kiri gitu. Jadi kalau sekarang itu start point yang bagus. Saranku masuk sekarang, pelajarin Web3 secara holistik kayak tadi yang bisa dibilang aku bilang tadi, secara lengkap, secara menyeluruh. Ya lihat potensinya di 8 capital tadi gitu. Coba artikulasiin dari protokol-protokol yang kalian belajarin, apapun itu, di network manapun itu, di chain manapun itu gitu. Cari dari capitalnya, usahakan desain sesuatu yang tidak sum zero, ibaratnya gitu. Do kayak your ethical business gitu kan. Gimana caranya kita ibaratnya bikin satu ekosistem atau satu tools yang membuat orang-orang atau user itu can't do evil. Karena kalau kita ngomongin dari kasus FTX, kita ngomongin dari kasus lain itu gitu kan, itu sekarang berarti kan ada kemungkinan orang bisa ada pilihan orang mau do good atau do evil gitu. Tapi gimana caranya dari kita improve semua ini, orang-orang can do evil. Jadi mau nggak mau ketika orang dicolokin teknologi ini, semua jadi baik. Seberapapun mereka pengen jahat, jadi baik gitu. Keren banget. Nah, sebelum kita tutup, untuk teman-teman yang mau kontak Parallax, caranya gimana? Kontak Parallax mungkin bisa. Kita sih biasanya aktif dari email, itu ada di info@parallaxnetwork.io gitu kan. Nah, terus kalau di Instagramnya kita ada Parallax Network. Nah, itu bisa dari DM aja atau dari email aja. Itu pasti biasanya kita jawab. Sisanya mungkin kita bakal aktif di BlockDev. Karena BlockDev ID kita bakal weekend project, Pak. Ayo bikin bareng. Mantap. Thank you banget Mario atas dukungannya. Sama-sama Pak. Terima kasih banget sudah sharing banyak hal di podcast kali ini. Saya senang banget ngobrol-ngobrol sama Mario. Moga-moga kita bisa banyak berkolaborasi ke depannya. Ayo banget. Ya, thank you. Bye. Thank you. Bye. Anda suka topik-topik seperti ini? Jangan lupa like and subscribe ya. Dan join Telegram Group BlockDev ID atau klik link di description.